Era keterbukaan dewasa ini telah banyak menggeser berbagai sendi-sendi masyarakat Bali, termasuk dalam tata cara merayakan upacara adat. Dewasa ini banyak ditemui pelaksanaan ritual yang berlebihan, yang tujuannya untuk pamer kekayaan, menunjukkan status dan gengsi. Jenis ritual seperti ini jika terus berkembang berpotensi akan memiskinkan kerama Bali, karena sebagian besar tabungan akan diinvestasikan kepada kegiatan upacara adat. Menurut akademisi Unhi Ida Bagus Radendra, kerama Bali mulai sekarang harus introspeksi diri dan kembali menggelar upacara adat sesuai dengan tuntunan sastra yang lebih mementingkan unteng atau esensi dan bukan mengikuti selera atau ego pribadi. Kerama Bali harus sadar mana upacara yang hanya ornamental, mana upacara yang memang pokok atau esensi, mana upacara yang wajib memenuhi syarat minimal keabsahan suatu ritual, dan mana sisi yang bisa dihilangkan. Jangan sampai karena sibuk berupacara adat, masyarakat Bali menjadi terbebani dalam menjaga budaya Bali yang dipicu oleh biaya berupacara adat yang begitu besar. Kita harus memilah dengan tegas, dengan jelas, mana yang memang unteng atau inti, mana yang esensi, dan mana yang hanya ornamental. Sehingga tidak berkonsekuensi kepada tingginya biaya atau tekanan-tekanan ekonomi ketika kita menyungsung budaya Bali. Sebetulnya tata cara yang disampaikan dalam lontar-lontar maupun dalam kitab suci tidak ada yang mensyaratkan agar kita itu menjadi mahal. Tetapi itu lebih banyak kepada selera atau keinginan dari person-personnya, dari orang per orang untuk menunjukkan suatu level status. Sehingga itu harus kembali dijernihkan kembali menurut saya. Ditambahkan Ida Bagus Radendra, Bali kini menghadapi tantangan internal dan eksternal. Masyarakat Bali kini harus sadar dan merebut berbagai peluang ekonomi yang tersedia di Bali dengan menguasai ekonomi di tanah air sendiri, menjaga dan melestarikan adat dan budaya Bali akan lebih mantap dilakukan. Riasa dan Gung Krisna, Bali TV.